Selamat sore, ini jam 6 kurang 5 sih kalau di tempat saya ya. Hari ini 20 Januari 2026. Halo, balik lagi sama Filias. Hari ini saya update kembali untuk pergerakan harga Bitcoin ya teman-teman. Plus kalian nanti karena tadi pas nge-update Dimension sama XRP ada yang request bahas Ethereum. Oke, sekalian ya karena major pair. Jadi sekalian saya update Bitcoin sama Ethereum. Tapi buat teman-teman yang udah nontonin video saya tapi belum subscribe ataupun belum klik tombol like ya, jangan lupa dibantu untuk subscribe sama klik tombol like-nya ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi nih buat update buat kalian gitu ya. Oke, jadi saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta kalian bantu untuk subscribe sama like video saya. Kalau bisa di-share juga lebih baik supaya semakin banyak teman-teman yang bisa terbantu sama apa yang saya analisis. Oke. Nah, ini dari Bitcoin ya. Saya TA-nya dulu ya. Ini di Bitcoin saya nggak dari besar karena kemarin-kemarin kan sudah, maksudnya nggak dari time frame besar lagi ya, karena kemarin time frame besarnya kan sudah. Nanti time frame besar saya update kalau ada big movement. Ini kan kita pergerakannya hanya begini-begini aja ya, maksudnya semalam itu sideways lumayan panjang. Kalau nginget dari apa yang saya analisis kemarin kan saya sampaikan potensi ada dia visit ke bawah. Nah, jadi kenapa sih kok bisa tahu bahwa market itu ada potensi turun ke bawah kayak gitu? Ya memang awalnya sih ada dua potensi ya, either dia naik untuk setelah itu turun kencang, atau dia turun dulu korektif seperti ini untuk malah naik kencang. Alasannya sederhana teman-teman, karena di H1 sama H4-nya ini kan masih bullish gitu ya. Nah, sedangkan secara penurunannya kemarin tuh dia turunnya korektif sekali. Jadi sebenarnya kita itu bisa mengukur apa itu. Nah, ngukurnya itu bisa dengan dua cara. Yang mungkin paling sederhana buat teman-teman yang pecinta chart pattern ya. Ini kalau pecinta chart pattern, ini kan neckline-nya head and shoulders nih teman-teman. Sadar nggak sih kalau Bitcoin kemarin itu ini bentuknya head and shoulders. Nah, turunnya itu kan sejauh ini. Nah, ini kita tinggal copy paste aja. Kita bisa tahu target pelemahannya itu potensially memang sampai ke targetnya di dekat demand-nya H1 kayak gitu. Nah, ini target head and shoulders-nya. Ini cuman di sini memang lebih extend ya. Kok nggak precise kok? Ya karena kalau chart pattern itu memang nggak bisa seprecise yang saya bilang berikutnya. Ini Elliott Wave kayak gitu ya. Ini sekalian saya kasih tahu, kali aja ada yang mau belajar. Nah, kalau mau belajar bisa ya, nanti tinggal DM saya di Instagram untuk ada private coachingnya. Karena kalau Elliott Wave gini kalau rame-rame saya nggak tahu nih bisa nangkep nggak tuh. Nah, saya ada kelas private coaching. Kalau emang tertarik untuk belajar, teman-teman bisa follow Instagram saya, terus DM aja, kok saya pengen belajar kayak gitu ya. Nanti bisa masuk ke kelas private coaching. Jadi saya di sini yang buat yang mau aja ya. Jadi bukan kelas yang rame-rame, buat private coaching aja. Nah, ini Elliott Wave. Elliott Wave ini bisa precise teman-teman. Jadi pertama kali kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dia start going correction ya. Start correction. Nah, secara pergerakan ini di sini itu A, ini B. Secara keseluruhan kemarin ini itu pergerakannya C dan ini naiknya ini D. Dan kita sebenarnya yang kemarin saya bilang ada slightly potensial dia akan turun ke bawah baru siap naik. Kenapa kok begitu? Karena ya ini Elliott Wave Theory kayak gitu teman-teman. Jadi Elliott Wave Theory itu outputnya nanti adalah chart pattern biasanya. Nah, ini ada cara ngukurnya, ada contekannya. Nah, kalau teman-teman tahu contekannya itu ada, silakan cari aja di Google gitu ya. Di sini ini kita bisa cari Elliott Wave cheat sheet. Nah, nih saya kasih tahu nih rahasianya ya. Cuman kalau detailnya ya saya susah untuk menjelaskan di sini, nanti jadi panjang gitu kan. Nah, ini bisa ngecek aja ini contekannya di sini ini. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya target-targetnya EWT-nya. Nah, kalau diukur
kita pakai Fibonacci nih ya. Nah, ini nanti akan langsung ketahuan semua nih Fibonacci-nya, tariknya dari bawah sini tapi di reverse. Nah, Fibonacci retracement di reverse. Kita nyalain template-nya wave 3 sesuai sama targetnya yang ada di sini ini. Nih, wave 3. Maka kita akan dapat nih, lihat how precise Elliott wave theory is gitu kan. Di 1618175 marketnya ada reaction. Nah, di 2272-nya ternyata nggak ada. Adanya reaksinya di 3618 tuh. Yang kemarin Senin turun tajam banget sampai 92 ribuan itu jam 7 pagi itu kan, guys. Nah, ini kita bisa nebak ya, memang nggak bisa precise langsung dia turun langsung mantul ya. Kadang ada nge-sweep-nya itu udah biasa banget lah ya di market gitu, guys. Nah, di sini kita tahu ini potensial ini B, ini C. Karena apa? Dia mantul nih. Nah, kalau udah tahu B ke C, nah kita bakal tahu nih kira-kira nih ya kan, kira-kira ini turunnya sampai mana gitu kan. Berarti turunnya kita tinggal ukur aja nih. Ngukurnya. Nah, cara tariknya dari sini nih C ke D, target E-nya gimana? Nah, kita tarik nih dari bawah sini. Ya, dari bawah sini kita tarik ke atas. Nah, nyalain aja wave 5 gitu, guys. Yang warnanya ungu ya, saya kasih memang warnanya agak beda-beda. Kenapa? Supaya nggak pusing gitu kan. Nah, ini kebetulan ditembus ya. Ini by the way, saya ngikutin contekan aja nih guys, 1236 1618. Nah, which is kita bakal tahu nih potensially target turunnya mana sih? Ya ini nih, sampai di daerah sini. Di 1618 atau 1236-nya. Kalau teman-teman tadi perhatikan ya, sebenarnya target head and shoulders-nya itu kalau koreksi bisa langsung pindahin aja ya. Nah, itu sampainya targetnya itu sebenarnya ya di 1618-nya ini kayak gitu. Makanya saya bilang how precise is Elliott wave gitu, guys. Nah, cuman ya ada konsep namanya liquidity concept yang membuat Wales itu harus menciptakan situasi kondisi di mana dia akan membuat supaya kamu ke sweep dulu kalau pasang SL-nya terlalu tipis gitu. Nah, makanya nggak boleh terlalu tipis di bawah demand. Ini demand-nya aja di sweep dulu nih. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini demand H1-nya di sweep dulu nih. Nah, itu. Cuman secara target semuanya itu everything become make sense gitu, guys. Makanya saya bisa tahu potensially ini arah targetnya kemana. Cuman harus ada siap dengan beberapa probability ya. Nah, kalau dengan kondisi yang sekarang ini, nah ini H1 gitu ya. Oke, cukuplah sepintas saya pamer sedikit EWT ya. Ini by the way, EWT ini bukan saya yang bikin ya. Ini ada bukunya juga nih. Silakan cari di Google lah, banyak itu Elliott Wave Theory kalau memang masih mau belajar secara otodidak kayak gitu. Nah, sudah cukup EWT-nya, kita turun ke 15 menit ya. Nah, 15 menit gimana kok? Nah, 15 menitnya ini masih bearish. Ya, dia kan sebelumnya kalau teman-teman ingat ya, dari atas turun, dia pull back. Nah, ini dia create lower high, lower low nih sampai sekarang. Nah, gimana dong nyikapinnya kok? Apakah saya ambil long secara agresif di bawah? Nah, ini saya ajarin nih teman-teman. Kalau memang yang pada trading di futures, ada yang namanya sniper entry. Nah, kalau sniper entry sampai di area-area yang krusial nih, ini kan area biru ini kan demand H1, target pelemahan tadi. Nah, ini saya tutup dulu ya, anggap aja ini kan tadi kan demand H1-nya ya, cuman supaya kelihatan. Nah, ini supply M5, guys. Ya, ini kalau di ini time frame 5 menit ya, by the way ya. Kan dia turun nih, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low tuh. Lah, lower high terakhirnya kan area ini nih. Ini adalah area supply. Nah, teman-teman kalau memang mau lebih safe daripada agresif ambil long dari bawah begini, kan kita nggak tahu bener nggak nih saya ambil di sini gitu. Ya kan? Tunggu aja, guys. Ada market structure shift seperti sekarang ini. Nah, ini kan sekarang lagi BTC lagi try hard banget untuk breakout supply M5 nih. Kalau dia bisa breakout ya, nanti close body candle berarti kan MSS nih. Nah, gini kan. Nah, setelah MSS enaknya ngapain? Ya sabar dulu, guys, jangan beli di harga yang mahal.
biarkan aja harganya naik ya kan. Nanti kalau dia sideways atau ada pullback, nah ini buat ambil lagi kayak gitu. Ngambilnya di mana? Ambil longnya di mana? Di bawah sini. Atau kalau misal katakanlah ini sideways kayak begini nih, misal nih yang terjadi dia sideways. Nah, breakout dari sideways-nya misal yang terjadi adalah bukan turun malah dia breakout ke atas. Nah, ini juga boleh diambil buy on breakout kayak gitu tuh untuk memanfaatkan Bitcoin-nya. Nah, sekarang ini kan Bitcoin saat ini pas banget lagi saya bikin video YouTube-nya, ini lagi try hard banget breakout nih. Nanti pullback-nya boleh cari long, teman-teman. Itu buat yang lebih ke konservatif, nungguin ada konfirmasi, nggak mau stop loss gitu kan ya. Jadi silakan nanti kalau ada sideways atau pullback, breakout sideways atau pullback ke area-area yang adalah area OTI, boleh dimanfaatkan untuk cari long. Itu kalau menurut saya. Tapi lihat lagi ya, nanti pullback-nya kenceng atau korektif gitu. Kalau pullback-nya kenceng, ya jangan dicari long, karena bisa jadi ini cuman retracement jari lower high aja untuk 15 menit, kayak gitu bisa loh. Makanya dilihat lagi. Ini kan ya kalau naik, ini kan lower high 15 menit. Buat beberapa orang akan tetap cari short. Tapi di 5 menit, ini udah become bullish nih, udah confirm bullish. Kalau dia pullback, ya misal katakanlah ngelihat bahwa oh ini adalah area demand, kok boleh nggak nanti kalau pullback dekat sama demand di bawah saya long? Ya boleh, silakan. Itu memang setup yang diberikan sama Bitcoin saat ini. Cuman sebalik lagi ya, saya ngomong dulu kalau ngambil sniper entry kayak begini harus lebih hati-hati karena sometimes itu nge-sweep kayak gitu teman-teman. Jadi pakai marginnya jangan terlalu besar, itu aja pesan saya. Karena kan jarak SL-nya juga sudah tipis banget gitu ya, jadi kita bisa pasang marginnya nggak terlalu besar. Itu untuk Bitcoin ya, jadi semoga Bitcoin bisa lanjut naik lagi ya untuk menginvalidasi potensial yang ada di time frame besarnya, yaitu potensial apa? Potensial ini bikin bear flag nih. Influencer di luar udah pada banyak yang ngomong nih, oh bear flag nih, bear flag kan gitu tuh, udah banyak yang pada teriak nih guys. Nah, semoga ini bisa invalidate bear flagnya, marketnya naik gitu. By the way, kemarin kan ada beberapa yang komen kok EWT-nya, ya nanti saya update ya EWT-nya, meskipun ada satu orang yang komennya 10 kali ya, satu orang, yang lain ada beberapa. Oke lah, nanti di next video saya coba update. Cuman karena kan tadi pagi udah update XRP sama Dimension, mungkin besok ya saya bikinin EWT-nya supaya clear juga ini arah market setelah market US ntar malam buka arahnya kemana. Supaya saya nggak terlalu banyak probability untuk EWT-nya. Itu untuk Bitcoin ya guys. Nah sekarang kita ke Ethereum-nya. Oke, di Ethereum ini saya start dari besar karena kan belum update sama sekali ya untuk Ethereum ke teman-teman. Ethereum ini di time frame weekly ya, ini kalau kita lihat secara kasat mata ya di time frame gedenya ya, Ethereum ini sebenarnya belum kemana-mana loh guys sepanjang bulan kali ini ya. Kita kalau ngelihat kayak begini, ini sebenarnya Ethereum ini masih sideways aja ini. Nah ini kan dimension time frame monthly nih yang ada di bawah nih, dia tuh cuman geraknya ya sideways aja buat orang yang ngelihat time frame monthly. Makanya mungkin kemarin pas bulan sepanjang 2023 sampai 2025 ya, kan pada bilang nih nggak enak nih hold Ethereum gitu kan, marketnya nggak kemana-mana. Wah ini by the way tadi saya ngomong bulan 2023 2025 nih, nanti ada yang salah asumsi bilang bahwa wah berarti menurut Kopili ini udah bear market ya. Nah gimana guys, udah bear market atau masih bull market nih? Coba di komen di bawah nih, menurut kalian masih bull atau udah bear market? Ada extended cycle nggak nih? Kok mau dibahas sekalian gitu kan? Tapi itu nanti another video ya. Kalau ada yang mau dibahas ini masih bull atau bear, skenario konspirasi teorinya apa, ada di ntar kita, menurut analisa saya nanti ada lah. Kalau mau komen di bawah ya, jangan lupa kayak gitu. Nah, oke. Ini Ethereum monthly itu sebenarnya kalau ngelihat dari teman-teman yang lihat di time frame monthly itu cuman sideways aja, nggak kemana-mana kayak gitu ya.
Dia cuma mondar-mandir di situ. Ada potensi dia bikin ascending triangle pattern. Kalau bikin ascending triangle pattern seperti ini, ya semoga nggak perlu sampai trendline ya, koreksinya bisa lanjut naik aja kayak gitu. Weekly-nya gimana? Nah, kalau di weekly ini bullish. Dimensionnya di weekly itu kemarin tuh sebenarnya dimensionnya itu di sini guys. Cuman dia di nge-sweep kayak gini ya. Nge-sweep turun sedikit. Nah, terus lanjut naik. Nah, ini karena nge-sweep ya saya anggap seginilah dimension weekly-nya ya. Dia naik. Nah, untuk daily-nya ini sudah switch ke bearish. Daily-nya ini sudah MSS nih. Market structure shift di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatiin ini daily-nya udah MSS kayak begini. Makanya saya tulis supply zone-nya di atas nih untuk daily-nya. Nah, 4 jamnya gimana? 4 jamnya ini sudah switch ke bullish sejak kapan kok? Sejak di sini nih. Yang dia bikin tangga nih, lower high, lower low, lower high, lower low. Udah market structure shift. Sebelumnya itu demand 4 jamnya itu di bawah sini guys. Nah, ini sempat jadi bullish, sempat jadi bearish. Nah, ini sudah switch back ke bull lagi. Dan demand H4, H1-nya itu di sini nih. Nah, kita lagi testing demand H4, H1 plus lagi approaching area trendline ya. Trendline-nya Ethereum ini lagi berusaha di testing. Bisa nggak nih kalau kita narik trendline itu kan subjektif ya. Mau dari week-nya, mau body candle-nya itu terserah. Kalau dari body candle-nya ini udah testing kayak gitu. Ini agak fake out ya di sini ya. Kita lihat nih, sama agak kayak gini. Oke. Belum nih, kalau dari buntut berarti dia belum dites, masih jauh nih. Berarti masih turun lagi nggak nih guys? Ya, semoga nggak perlu ya. Kalau secara penurunan harusnya di target demand H4 H1 ini semoga bisa menahan. Potensi penurunannya sampai mana sih kok? Kalau dari Elliott Wave tadi ya kita coba aja ukur. Ini kan A, ini B-nya ya. Nah, ini secara penurunannya harusnya overall ini wave 3-nya ini harusnya udah, biasanya Ethereum tuh agak ini ya, satu wave agak lebih terlambat dibandingkan sama apa sih namanya Bitcoin. Nah, kayak gitu. Nah, ini potentially, nah ini saya ngomong dulu nih guys, kalau kondisinya kayak gini, ini 1618, 175-nya nahan, tapi lanjut turun lagi sampai kayak begini, ini saya ngerinya ya, ini kalau diukur ini masih nge-sweep sampai agak bawah nih, takutnya nih ya, semoga enggak lah ya, ada potensi, tapi kalau secara EWT ada potensi sampai sini nih, ngetesnya nih, jadi dia nge-sweep baru naik. Semoga nggak perlu, jadi udah dari demand H4 H1-nya udah bisa nahan kayak gitu. Karena ini 1618 kayak nggak jelas, 2272-nya juga cuman satu candle lanjut turun. Biasanya tuh harus ada kayak sideways kayak begini. Ini karena ini target wave 5 misalnya. Kita ngukur di sini nih wave 5 nih guys. Ini kata ya. Ini dari sini nih. Ini targetnya overextend sekali wave 5-nya kayak gitu. Nih. Nah, ini nggak masuk akal tuh, terlalu jauh, bukan wave 5 itu. Jadi ya maybe count saya belum prepare ya untuk EWT-nya, belum saya otak-atik untuk Ethereum ini. Saya cuma based on structure aja. H4 H1-nya bullish di sini. 15 menitnya gimana kok? Nah, kalau 15 menit ini inside bar. Jadi supply-nya juga masih jauh banget. Masih di atas ini untuk supply-nya 15 menit. Jadi memang ya itu gini nih, kalau supply-nya itu masih jauh, itu agak ngeri guys. Ngerinya kenapa? Karena kan kalau dia naik lagi, ini jadi opportunity buat nge-sell lagi kayak gitu tuh. Sebenarnya lebih enak kalau andai kata ya, lebih enak nih, dia naik, turun lagi nih, lower low. Nah, terus dia MSS kayak begini, ini lebih enak tuh. Kalau untuk time frame kecilnya ya, jadi ada kayak semacam sweeping supaya supply zone jaraknya nggak jauh. Tuh Ethereum nih, ya. Menurut saya sih, oh ya, tadi note-nya adalah yang membedakan BTC sama Ethereum tuh satu guys. Apa itu? BTC-nya ini di weekly sama daily ya, ini ya, weekly sama daily itu udah bearish. Ini BTC.
Sedangkan Ethereum ini beda guys. Apa yang membedakan kok? Daily-nya memang bearish kan, ketarik sama Bitcoin, tapi Ethereum ini weekly-nya bullish loh. Nah, jadi ada potensi sebenarnya masih bisa melanjutkan penguatan naik ke atas. Entah percaya nggak percaya extended cycle or whatever it is. Nah, saya ada teorinya. Nanti kalau memang tertarik mau dengar, jangan lupa komen di bawah. Ya, itu ya Ethereum ya. Jadi dia turun sampai sini, semoga bisa ketahan di demand 4H1. Kalau emang nggak bisa, ya probably loh, ini harus ada sweep sideways, ini nge-sweep dulu nih kayak begini nih. Semoga nggak perlu. Ya, itu harapan saya juga sih nggak perlu gitu kan. Tapi kalau ternyata dikasih kayak begitu ya who knows gitu ya. Kadang buntutnya sampai panjang ini ya bisa aja guys. Semoga nggak perlu kayak gitu ya. Oke, that's it. Update yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman suka sama update saya, jangan lupa di klik like button. Kalau emang kok kurang apa gitu, komen aja, kasih masukan boleh. Nggak suka juga dislike juga nggak ada masalah gitu ya. Thank you sudah dengerin saya. See you on the next update. God bless and see you tomorrow guys. Bye bye.